Aku adalah sang pencuri. Aku adalah sang pencuri, Tuan Putri. Aku telah mencuri buku-buku di seluruh pelosok kota ini, di toko-toko buku terkenal, sampai di toko-toko lowak yang hanya menjual buku bekas. Aku tahu, Tuan Putri, mencuri buku adalah hal yang tidak terpuji, adalah hal yang hina. Tapi aku sungguh mencintaimu, Tuan Putri. Namun, aku tetap mencuri buku itu. Kenapa? Karena aku tidak pernah diadili. Aku tidak pernah dipenjara. Karena itulah aku tetap mencuri buku-buku itu. Kenapa aku tidak pernah dipenjara? Kenapa aku tidak pernah diadili? Pemerintahan busuk macam apa ini? Seorang pencuri buku yang sudah mencuri ribuan buku tidak pernah diadili, tidak pernah dipenjara. Beginilah malang nasibku, Tuan Putri. Aku tidak pernah masuk penjara, walaupun aku sudah mencuri beberapa, bahkan ribuan buku. Aku harus mengumumkan perang gerilya untuk melawan pemerintahan busuk ini. Mengumumkan perang gerilya itu harus ada alasannya. Memang di mana-mana rakyat sengsara, pejabat-pejabat hidup mewah, sedangkan rakyat hidup sengsara. Dan negara ini dililit hutang luar negeri, dan sang diktator sudah lama telah berkuasa, menutup kesempatan orang-orang yang berbakat menjadi presiden. Mungkin alasan ini sudah dilakukan oleh banyak orang. Namun apa kenyataannya? Tidak ada yang mengumumkan perang gerilya. Tidak ada yang mengumumkan perang. Alasan ini sungguh klasik. Sudah ada di mana-mana. Sudah ada pada semua orang. Kita harus
mempunyai alasan logis. Kita harus mempunyai alasan yang logis. Aku adalah sang pencuri, tapi aku tidak pernah ditangkap. Oke, barangkali itu adalah alasan yang sangat logis, yaitu kenapa pemerintah tidak menangkap seorang pencuri buku seperti saya. Ini pas untuk mengumumkan perang gerilya. Ini adalah alasan yang logis. Kita harus berkoar, melantangkan revolusi dengan tuntutan, berilah perlakuan manusiawi kepada buku-buku tersebut. Berilah perlakuan manusiawi pada buku-buku tersebut. Akan kupasang poster-poster, akan kupasang selebaran-selebaran di seluruh pelosok kota, di seluruh sudut-sudut kota, untuk menghasut orang-orang agar bisa melakukan perang gerilya bersama saya. Tibalah kami dengan 10 orang gerilyawan tentunya melakukan aksi demonstrasi pertama di depan gedung perpustakaan. Kami meneriakkan dengan lantang, berikanlah perilaku manusiawi terhadap buku-buku itu. Namun tidak ada surat kabar pun yang memberitakan, tidak ada media massa manapun yang memberitakan aksi demonstrasi kami. Dan aku bahkan kehilangan 10 orang gerilyawan ini. Sungguh malang nasibku, Tuan Putri. Aku harus memulai terus perang gerilya ini dengan puisi-puisiku, dengan syair-syairku. Lewat situlah aku mungkin bisa menemukan pakar-pakar terpendam gerilyawan untuk bisa memenangkan perang ini bersama saya. Lewat membaca setiap puisi-puisiku, akhirnya aku mengumpulkan orang-orang untuk meneriakkan revolusi. Kita bahu-membahu, bergotong royong, menempelkan poster-poster, menempelkan selebaran-selebaran agar dapat bisa mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin orang. Di kontrakan kami, di kontrakanku, aku menanam pohon, aku menanam tanaman bunga yang sangat cantik. Pagi, siang, sore aku sirami, mereka adalah dewa bagiku. Tanaman yang aku sayang,
hingga akhirnya bisa mekar dengan harum, dengan indah, dan aku petik, lalu aku jual ke teman-teman mahasiswa lainnya agar aku dapat uang, dan uang itu menjadi modal perang geriaku. Hingga pada akhirnya teman-teman karyawanku itu jatuh miskin. Dia tidak lagi digiring uang oleh orang tuanya, karena orang tua mereka tahu bahwa anak-anak mereka mengikuti saya untuk berperang. Tetapi mereka tetap berjuang bersama saya. Mereka tetap melawan dan meneriakkan revolusi agar sang diktator bisa tumbang. Aku pun tidak kehabisan akal. Aku buang seluruh tanaman bungaku, diganti dengan tanaman-tanaman yang bisa dimakan bersama, agar mengurangi beban mereka yang sudah tidak diiringi uang lagi oleh orang tuanya. Aku tanami ubi, jagung, singkong, dan kita bisa makan bersama-sama melalui tanaman itu. Ada presiden di siaran televisi. Dia berkedok rapat koordinasi kabinet dengan penuh leluconnya. Apa ini? Ini sama saja mengumumkan perang dengan kita, mengumumkan perang dengan kamu. Oke, akan saya ladeni kau, Bapak Presiden. Akan saya ladeni kau. Kan ku jual 3.000 buku yang sudah kucuri untuk modal perang gerilya. Dan alhamdulillah ada seorang gerilyawan, atlet biar dia rela meninggalkan karirnya hanya demi ikut bersama saya, ikut bersama kami dalam perang gerilya ini. Dia memasok uang, memasok selebaran-selebaran, memasok poster-poster yang begitu banyak. Setelah sekian lama, aku dan kawan-kawan gerilyawanku berjuang mati-matian, mencari modal, menempelkan selebaran, beraksi demonstrasi di depan gedung perpustakaan. Akhirnya tibalah pada hari ini, hari di mana para buruh, para pedagang, bahkan pegawai negeri ikut turun ke jalan bersama kami melakukan aksi. Kami berduyun-duyun ke depan gedung perpustakaan hanya untuk menuntut sang diktator untuk turun dari jabatan. Turunlah, wahai presiden. Turunlah kau, sebelum kami membakarmu hidup-hidup dengan api revolusi.
Kami teriakan itu dari pagi, siang, hingga malam. Setelah hari-hari yang paling subversif itu, aku dicari oleh antek-antek sang diktator. Aku sembunyi di tempat satu ke tempat yang lain, hingga pada akhirnya aku tertangkap oleh mereka di rumah Tuan Putriku, Tuan Putri kekasihku. Maafkan aku, Tuan Putri. Aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk menikahimu. Maafkan aku. Di sini negeri kami, tempat kami berjuang. Samudranya kaya raya, tanah subur dan tuang. Di negeri permai ini, raja bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Oke, dari pementasan monolog yang sudah saya pentaskan tadi, kita dapat mengambil pelajaran atau pesan-pesan. Yang pertama adalah nilai perjuangan ya, nilai perjuangan, bahwa seseorang itu dalam hidupnya pasti akan memperjuangkan sesuatu, entah itu karir, idealisme, gagasan, atau apapun itu, karena hidup itu penuh perjuangan. Terlihat dari seorang tokoh Peter Pan yang berjuang untuk mempertahankan idealismenya, mencapai idealismenya, gagasan itu. Yang kedua adalah pantang menyerah. Pantang menyerah di sini terlihat dari sosok tokoh utama yang tidak menyerah sama sekali sebelum gagasannya tercapai atau tujuannya tercapai. Jadi terlihat bahwa walaupun sudah gagal berkali-kali, terus ditinggalkan kawannya, terus kehabisan uang, jatuh miskin, dan lain-lain, ketika itu adalah seseorang yang mungkin gampang menyerah, pasti akan trauma atau tetap menyerah. Tapi pada hal ini Peter Pan tidak menyerah. Dia terus berusaha bangkit untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah sosok kesetiaan sang Tuan Putri. Setia itu bukan hal kesetiaan bukan bertahan pada satu pasangan, namun juga
pasangan tersebut mendukung apa yang dilakukan pasangan itu. Tuan Putri mendukung penuh apa yang dilakukan Peter Pan, karena walaupun dia sering ditinggal atau apapun itu, dia tetap mendukung. Nah, itu patut dicontoh kesetiaannya, mendukung apa yang mungkin merasa dia adalah benar, suatu kebenaran, dan mendukung penuh untuk mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang pesan yang dapat diambil dari kita semua ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menebarkan kebaikan ke semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudi, MJ1D 018 dari PPI Angkatan 2018. Tugas ini untuk ujian akhir semester matematika IPA. Terima kasih. Padamu kami berjanji.